orang yang udah pacaran tuh merasa dirinya itu gak ada harganya. Dia merasa, aku udah gak pantas untuk dicintai. Ya, sebaik-baik muslimah adalah muslimah yang mempersiapkan akhiratnya. Itu biasanya suami orang loh. Iya kan? Dan kalau wanita yang mengutamakan perasaan dibandingkan akal, alias dia nggak punya rem, yaitu iman, itu bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore bagi seluruh penonton dimanapun kalian berada. Selamat datang di episode ketiga Ankes 2024 atau Ramadan Podcast SAI SMA Negeri 8 Yogyakarta. Ankes yang akan selalu hadir menemani penonton sekalian yang sedang ngabuburit setiap minggunya di bulan Ramadan ini. Kali ini bersama dengan Betty dan Saya Kalin. sebagai host Ankes kali ini. Pada episode kali ini bakal spesial khusus membahas tentang isi pikiran perempuan tentang masa remaja dan masa depan. Nah, kita ini akan ditemani oleh salah satu alumni dari SMA Negeri 8 Yogyakarta dan Rahis Delayota, Mbak Fitria Rohmah Azizah. Assalamualaikum Mbak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam adik-adik semua. Alhamdulillah hari ini Mbak baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah teman-teman, biar makin akrab, kenalan dulu yuk sama Mbak Fitria. Baik, kenalin nama Mbak Fitria Rohmah Azizah. Mbak dulu adalah alumni Delayota tahun 2020. Nah Mbak sekarang usianya masih 22 tahun. Dan Mbak kuliahnya di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, jurusannya PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan Mbak sekarang itu kesibukannya itu sebagai 3 peran ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang mahasiswi. Wah, keren banget. Oke, masuk ke Kita pertanyaan langsung pertama. Masuk ke pertanyaan pertama. Jadi kita sebagai perempuan, apalagi murid SMA yang baru banyak-banyaknya punya teman, ini sering menghalalkan dosa yang namanya ghibah. Sebenarnya seberapa besar sih dosa ghibah itu? Sebenarnya kalau masalah gibah itu sendiri, itu kan nggak memandang umur. Mulai dari anak kecil sampai dewasa, itu pasti pernah ya gibah. Iya. Bahkan seorang ustadz pun pasti pernah gibah. Jadi kalau dibilang gibah itu berkaitan dengan umur, seperti yang tadi pertanyaan disampaikan bahwa remaja itu biasanya gibah. Padahal enggak juga. Semua umur tuh pasti ada gibahannya masing-masing. Nah, melihat dari sisi hukum itu sendiri, gibah itu adalah dosa yang sangat besar. Karena gibah itu kan kita menjelekkan orang lain. Iya. Kita menjelek-jelekkan orang lain yang kita tahu itu adalah fakta. Kalau nggak fakta itu kan namanya fitnah ya. Iya. Tapi kalau gibah itu yang jelas-jelas fakta dan itu kita bicarakan, itu namanya gibah. Itu dosanya seperti kita memakan bangkai daging saudara kita. Iya. Bayangin, jijik banget ya. Iya, jijik banget. Sediji itu. Dan kalau kita pengen terus-menerus melakukan hal itu, ya nanti di akhirat yang lebih parahnya lagi, apa yang jadi pahala kita itu kita kasihkan, kita sedekahkan ke orang yang kita gibahi. Serugi itu, gibah itu serugi itu. Yang pertama, dosanya kita seperti memakan bangkai saudara kita. Yang kedua, rugi dunia akhirat juga. Kenapa rugi dunia? Karena di dunia kita jadi orang yang gak positive vibes kan. Otomatis rezeki itu akan terhambat. Dan nanti di akhirat juga kita akan susah untuk masuk surga, karena nanti pasti akan dimintain pertanggungjawaban dulu. Oke. Jadi teman-teman, stop gibah. Ya. Pertanyaan kedua, di era sekarang ini kan pacaran udah dinormalisasikan. Mau muslim, mau nggak muslim, udah banyak yang pacaran. Nah, sebenarnya tuh kan ada orang bilang kalau pacaran tuh yang paling rugi itu perempuan.
Jadi sebenarnya serugi apa sih dan sebahaya apa pacaran tuh bagi perempuan dalam Islam? Baik, sebenarnya kan perempuan itu kan dimuliakan banget di dalam Islam. Bahkan ada satu surat itu hanya membahas, dan Allah namai An-Nisa, artinya perempuan. Jadi perempuan itu sebenarnya sama Allah itu sangat amat dimuliakan, dan oleh Rasulullah pun sangat dihati-hatikan, sangat diperhatikan lebih gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi kenapa wanita diciptakan dan kenapa wanita itu dihadirkan di dunia ini, sepertinya pacaran itu seperti budaya yang justru merendahkan kaum wanita itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita pacaran, otomatis kita itu akan memberikan apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan. Jadi tubuh kita, nggak ada kan orang yang pacaran nggak pegangan tangan. Iya. Nggak ada kan orang nggak pacaran yang nggak kayak gitu-gitu gitu. Iya. Chat mesra gitu kan nggak ada kan. Nggak ada. Jadi pacaran itu justru kita kayak merasa seolah-olah sudah suami istri, padahal bukan. Jadi kayak kita seperti wanita, maaf nih, murahan. Oh, iya. Ya kan? Bukan apa-apa, tapi kenyataannya memang seperti itu. Lemurahan. Justru orang yang jual diri itu mereka dapat uang. Tapi kalau pacaran gratis. Iya kan? Iya, betul. Malah lebih, kalau dilihat dari sisi ekonomi, lebih menguntungkan yang mana? yang bayar kan? Dapat uang. Kalau yang itu yang gratis cuma-cuma. Emang yakin apa yang dipacari sekarang itu akan menjadi suami? Enggak kan? Iya. Itu kan sama aja menyia-nyiakan waktu yang ada. Kenapa nggak waktu yang ada itu digunain untuk upgrade diri, ngasah skill, banyak koneksi? Kenapa nggak dilakukan untuk itu? Dan yang lebih penting lagi kan, perempuan kan nanti akan jadi ummahat. Ummahat itu kan seseorang yang akan mendidik generasi selanjutnya. Bayangin kalau wanita itu sibuk ngurusin pacarnya yang belum tentu jadi suaminya, sibuk untuk mikirin gimana caranya menarik perhatian calon mertua padahal belum tentu mertuanya. Itu kan buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Kenapa nggak dialihin untuk hal-hal yang positif? Kenapa nggak belajar tentang parenting? Karena kan mendidik anak itu gak mudah. Iya. Kenapa nggak belajar tentang bagaimana memulihkan seorang suami, bagaimana mendapatkan, zaman sekarang udah digital, bagaimana dapetin uang nggak harus keluar rumah. Kenapa nggak itu yang dipikirin? Gitu kan? Jadi kalau kenapa rugi ya? Semua rugi waktu, rugi tenaga, rugi semua. Dan bahkan yang lebih parah lagi, banyak dari teman saya gitu ya, saya lihat fenomena sekarang itu orang-orang yang udah pacaran tuh merasa dirinya itu nggak ada harganya. Dia merasa aku udah nggak pantas untuk dicintai karena dia udah diambil mahkotanya oleh pacarnya yang dulu. Itu kan rugi besar. Iya. Akhirnya merasa berdosa seumur hidup. Itu kayak merasa dia, ya ampun kok gini banget. Terus akhirnya banyak yang depresi karena putus cinta. Itu banyak banget. Dan itu memang yang rugi memang perempuan. Dan betapa banyak yang hamil di luar nikah, ditinggalin, akhirnya harus membesarkan anak sendiri. Dan itu gak mudah. Iya. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di umur remaja itu kan lagi pengen-pengennya kita untuk tampil terbaik dan pengen impress semua orang. Tapi sebagai wanita muslimah, kita kan emang harus membatasi hal itu karena aurat. Sebenarnya, dosa dan kerugian apa yang kita dapat saat kita tidak menjaga diri dan aurat kita? Sebenarnya itu kan semua orang pasti pengen diperhatikan oleh orang lain. Iya. Itu manusiawi ya. Iya, betul. Tapi yang jadi batasan kita sebagai seorang muslimah memang aurat. Memang aurat itu sendiri. Dan memang kalau dosa mengubar aurat kan juga banyak. Iya. Bahwa nanti ketika kita nggak menutup aurat, nanti orang tua kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kita mungkin nanti juga terhambat juga masuk surganya karena kita kan nggak mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Padahal kan sudah jelas banyak sekali hadis, banyak sekali ayat Al-Quran. Di sini Mbak nggak bilang banyak sekali ayat Al-Quran, tapi Al-Quran itu kan adalah firman. Firmannya siapa? Firmannya Allah. Iya. Allah itu kan yang punya kita. Allah yang punya kita, Allah yang menciptakan semuanya, dan Allah tuh yang maha segalanya gitu. Jadi kalau misal
kita nggak nurut sama yang punya kita menurut siapa? Ya kan? Iya. Kalau kita nggak nurut sama yang nyiptain kita menurut siapa? Jadi emang sebagai wanita muslimah itu sendiri memang kita harus nurut sama Allah gitu. Karena kalau kita nggak nurut sama Allah, kita nggak mau mengikuti perintah Islam, nggak mau ikuti perintah Rasulullah, besok kita di akhirat mau masuk mana? Iya. Mau masuk mana gitu sih? Ya itu aja sih. Kalau kita pengen masuk surga, ya sebenarnya tiketnya kan gampang, keridhaan Allah. Untuk dapat keridhaan Allah ya tutuplah aurat. Jadi kalau misal kita setiap hari, setiap saat hanya mencari keridhaan manusia, mau sampai kapan? Sedangkan mati itu kan nggak nunggu kita siap. Mati itu kan bisa aja kapan aja. Bahkan nanti sejam lagi, 1 hari lagi. Ya itu kan fakta. Iya. Fakta, dan memang kita nggak tahu kapan kita mati. Jadi kalau dirubah, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Jadi orang-orang yang menganggap dirinya masih hidup 1000 tahun lagi, masih hidup sampai tua, itu orang-orang yang akan merugi besok di akhirat. Boleh berpikir aku hidup 1000 tahun lagi untuk urusan pekerjaan, memang itu harus, kita harus bekerja keras. Tapi kalau untuk urusan akhirat, hidup 1000 tahun lagi mustahil. Bahkan hidup sampai tua pun tuh juga itu bonus ya. Iya, Mbak sendiri pun nggak tahu loh umur Mbak sampai kapan. Sama. Ya kan? Kita nggak tahu, umur tuh misteri. Makanya ya sebaik-baik muslimah adalah muslimah yang mempersiapkan akhiratnya. Kalau bisa ya mulai dari sekarang kita hidup untuk Allah. Kita hidup untuk mencari ridha Allah. Jangan cuma fokus apa kata manusia, tapi fokuslah apa kata Allah. Cantik di mata Allah itu jauh lebih menenangkan hati daripada cantik di mata manusia. Bahwa manusia itu semua punya mulut kan, semua punya lidah, semua punya pandangannya masing-masing. Kita cantik di satu manusia belum tentu cantik di mata manusia lainnya. Tapi kalau kita cantik di mata Allah, insya Allah kita cantik di mata manusia pada umumnya. Oke, memasuki pertanyaan keempat. Perempuan itu kan dinormalisasikan dengan pekerjaan rumah dan mengurus bayi. Sebenarnya penting nggak sih buat perempuan itu juga mengenyam pendidikan yang tinggi? Jadi kita tuh kadang masih bingung untuk masa depan tuh, kita mikir mending aku mengenyam pendidikan yang tinggi terus cari uang sendiri, atau cepet-cepet cari suami yang mapan. Wow, ada suami yang mapan. Itu biasanya suami orang loh. Iya kan? Orang laki-laki mapan itu biasanya di range umur yang nggak muda. Iya, Dan betul ya. lelaki yang mapan itu biasanya di umur yang udah 30 ke atas, Iya. otomatis udah punya suami, udah punya apa? Udah Udah punya punya istri. Kok suami? Udah punya istri, udah punya anak. Jadi kalau pertanyaannya itu jelas Mbak bilang, karena Mbak juga kan seorang ibu juga, udah pernah merasakan gitu, bahwa memang jadi wanita itu yang paling penting adalah mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Katakanlah pendidikan itu tuh nggak harus di bangku sekolah, di bangku luar juga bisa, kayak ikut kursus yang menghasilkan uang misalnya. Kursus yang berguna untuk masyarakat luas. Zaman sekarang banyak yang butuh, kayak misal bahasa Inggris, itu kan masih banyak yang butuh. Kita sebagai wanita juga harus berdaya. Dan banyak banget loh ibu-ibu yang dia nggak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi, akhirnya mereka stres. Stres apa? Karena dia kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri, merasa nggak sempurna, merasa nggak apa ya, aku tuh siapa sih, itu lupa. Akhirnya banyak ibu-ibu yang kita lihat di sekitar kita kan jadi kayak cuma apa ya, cuma setiap hari cuma kayak bengong, cuma kayak marah-marah nggak jelas. Itu karena dia kehilangan jati dirinya. Jadi seorang perempuan itu memang harus mengenyam pendidikan setinggi mungkin, semampu kita. Kalau kita bisa sampai S3, ya sampai S3. Kalau cuma bisa sampai S1, ya nggak apa-apa. Tapi mencari ilmu untuk perempuan tuh hukumnya wajib sampai mati. Mbak bilang kenapa sampai mati? Karena untuk mengasuh manusia kecil alias anak itu perlu ilmu. Menyusui itu perlu ilmu. Terus mengasih anak makan pasti juga perlu ilmu. Memberi makanan untuk keluarga yang sehat itu perlu ilmu.
Untuk menjaga perasaan suami itu perlu ilmu. Untuk menjadi wanita yang baik di mata Allah juga perlu ilmu. Jadi kalau misal kenapa menuntut ilmu sama cari suami mapan tuh di sepadan kan itu beda banget ya. Suami mapan tuh bonus. Suami mapan tuh itu bonus. Bukan tujuan lagi. Kalau dapat suami mapan alhamdulillah. Yang penting tuh bagus akhlaknya. Gitu. Jadi kalau jadi wanita, kalau aku sendiri, aku lebih milih untuk memperkaya diriku dengan ilmu. Jadi benar-benar prepare aku bisa hidup sendiri. Bukan untuk bukan untuk sebagai sosok individualisme, bukan, tapi sebagai jaga-jaga. Namanya hidup gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Nauzubillah ketika suami meninggal gitu, kita kan masih bisa hidup. Kalau kita nggak punya skill, gimana? Gak bisa hidup kita. Jadi kita harus memperkaya dengan banyaknya ilmu. Dan yang paling penting tuh koneksi. Koneksi. Jadi banyakin teman. Karena ketika kita punya banyak teman, kita punya banyak rezeki. Amin. Gitu. Jadi jangan mikir aku pengen cepet-cepet nikah, pengen punya suami mapan. Suami siapa dulu yang mapan? Susah dapat suami mapan. Soalnya kalau kita memperkaya diri sendiri juga nanti suaminya datang sendiri. Betul. Justru high value nanti dapat suami yang high value juga. Tuh, amin. Tuh. Oke, pertanyaan terakhir yaitu ini yang paling banyak dan paling penting sih sebenarnya, dan aku taruh di akhir karena keluhan remaja putri saat ini tuh kan banyak orang posting video di TikTok, di medsos gitu, kalau mereka tuh nggak bisa berhenti mikirin lawan jenis gitu. Karena suka atau kagum gitu, tapi bisa 24 jam mikirin laki-laki terus gitu. Ya sebenarnya kalau mikirin laki-laki ya gimana ya, wanita itu kan menggunakan perasaannya dalam hidup. Dan kalau wanita yang mengutamakan perasaan dibandingkan akal, alias dia nggak punya rem, yaitu iman, itu bahaya. Seperti waktu itu di zamannya Nabi Yusuf, Zulaiha, dia benar-benar suka sama Yusuf. Akhirnya menghalalkan segala cara. Dan itu emang udah dari zaman dulu, wanita tuh kalau udah tergila-gila sama cowok tuh sampai ngiris-ngiris tangannya nggak kerasa pun udah ada. Jadi kalau dibilang zaman sekarang TikTok gitu, enggak, itu udah dari zaman dulu, zaman bahula. Jadi emang wanita tuh emang begitu gitu. Dan memang seorang wanita kalau dia nggak punya ilmu yang mumpuni, nggak punya yang namanya rasa takut sama Allah, nggak punya yang namanya iman, itu bahayanya kayak gitu. Akhirnya ada yang berani ngambil suami orang, ya kan? Aduh, iya bener. Ada yang apalagi ya, yang sadis gitu, sampai buka-buka aurat hanya untuk menarik lawan jenisnya gitu kan. Itu kan banyak banget. Itu kayak otaknya tuh udah nggak ada gitu. Ya emang udah nggak ada karena kan pakai hati. Jadi memang sebagai perempuan muslimah, Mbak katakan lagi sebagai perempuan muslimah itu kan setiap bulan pasti ada periode menstruasi. Dimana ketika menstruasi itu kita bisa mengalami futur iman. Karena kan kita jadi nggak sholat. Nah itu disitulah setan bisa memasukkan hal-hal yang kayak gitu tuh. Makanya itu jadi wanita muslimah itu jangan lengah. Kalau kita lengah sedikit aja, nggak zikir gitu aja, udah itu kepikirannya cowok. Dia lagi ngapain ya, dengan siapa, lagi apa, udah makan belum, udah sholat belum, itu aja yang dipikirin. Padahal banyak yang harus dipikirin. Emang Mbak ngerasain begitu kok. Bahkan sampai sekarang udah punya anak, udah punya suami itu juga sama, masih mikirin suami ya, masih gini-gini, masih mikirin lawan jenis ya, namanya juga wanita. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, itulah wanita. Wanita bisa mencintai sesuatu tanpa batas, seperti cintanya ibu ke anak. Jadi kalau dilihat dari sisi negatif, ada. Tapi kalau dilihat dari sisi positif, gak ada makhluk di bumi ini yang cintanya lebih besar dari cinta seorang ibu ke anak. Bahkan seorang laki-laki, seorang ayah itu cintanya itu bisa dibilang gak sebanyak ibu. Karena ibu itu perasaannya itu mendominasi. Mau sesalah apapun anaknya, mau anaknya sejelek apapun dia, ibu akan menerima dengan hati yang luas. Itu adalah seorang ibu.
Dan itulah dimana ibu itu dipandang sebagai seorang yang luar biasa. Dan disitulah letak kemuliaan seorang wanita. Banyak kan kita lihat tuh, seorang istri udah disakitin berkali-kali sama suami tapi masih cinta. Iya kan? Bener. Masih Kenapa cinta. ya? Karena apa? Karena dia pakai hati. Iya. Pakai hati. Bayangin kalau semua perempuan nggak punya hati. Cekcok setiap hari. Iya. Nggak ada saling memaafkan. Iya. Banyak di barat ya, kalau kita lihat budaya barat kan banyak wanita yang kayak gitu. Dia merasa derajatnya sama dengan seorang pria, akhirnya merendahkan seorang pria. Akhirnya dia merasa, udahlah kalau kamu kayak gitu, aku kayak gini nih. Iya. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya itu ada Q&A Corner. Kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang diberikan siswa-siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta dan telah kami pilih yang terbaik dan menarik untuk Ustazah. Yang pertama adalah perempuan-perempuan tuh pada masih sering bingung gitu. Sebenarnya kita boleh nggak sih salim sama guru laki-laki kan untuk menjaga kesopanan gitu. Itu sebenarnya boleh nggak? Sebenarnya kalau masalah salim, masalah jabat tangan, itu tuh banyak banget pendapat. Banyak banget pendapat yang kita nggak tahu nih. Maksudnya kita harus ambil yang mana ya? Iya. Tapi kalau dilihat dari Rasulullah sendiri, Rasulullah kan adalah apa ya, panutan. Iya. Adalah sosok yang menjadi suri tauladan kita. Rasulullah nggak pernah loh berjabat tangan sama non-mahram laki. Ya kan? Bahkan istrinya Rasulullah pun nggak ada yang berjabat tangan sama non-mahram juga. Jadi kalau dilihat dari situ, gimana kira-kira? Bisa tetap juga nggak sih? Apa dibatasin dan mungkin sama guru bisa baik-baik ngomong Betul. saya Lebih baik iya. dibatasi. Iya. Meskipun ada pendapat yang bolehkan asalkan tidak ada nafsu, tapi kalau misalkan kita sudah tahu dan kita ingin mengantisipasi, karena kan kita walau alam, kita nggak tahu yang benar yang mana, tapi kita sudah melihat contoh kita seperti itu ya, sebaiknya dibatasi. Kayak Mbak dulu ketika SMA juga gitu, ketika salam kayak gini, Pak, tapi harus dengan senyum. Iya. Assalamualaikum Pak, tapi harus dengan senyum, jangan langsung. Iya. Itu namanya seperti nggak sopan ya. Iya. Iya. Sopan. Tetap kayak gini loh, tetap disambut bisa kayak gini. Iya. Mari Pak, kayak Mari, gitu. Mbak. Bisa Anda kayak gini, langsung gitu. Mari Pak, gitu. Bapak-bapaknya kan juga nggak tersinggung. Iya. Iya. Misalkan komunikasi. Iya. Itu sih. Jadi tergantung kita. Kita ada berani nggak? Kalau kita berani ya silahkan maju. Kita menganggap itu benar dan kita berani, silahkan maju. Iya. Benar. Oke, lanjut ke Q&A yang kedua. Kenapa Nabi nggak ada yang perempuan? Sebenarnya kita gitu kan, udah tahu kan sebenarnya. Iya. Kenapa sih Nabi nggak ada yang perempuan? Karena memang perempuan itu ada siklus haidnya, ada siklus nifasnya, ada siklus dia hamil, dia menyusui dan sebagainya. Kan kalau kita dakwah itu kan tidak bisa segentar yang cowok kan. Iya. Makanya kalau wanita itu tidak ada yang jadi nabi. Tapi ada juga yang bilang ada kok nabi wanita yang dapat wahyu. Wallahu alam, tapi memang yang di Al-Qur'an dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang saya tunjuk, kata Allah, nabi dari golongan lain selain laki-laki. Di Al-Qur'an ada di situ. Karena memang wanita kan banyak fase yang mengharuskan dia harus fokus sama dirinya sendiri. Iya. Dia harus memulihkan dirinya sendiri untuk menghadapi dunia. Gitu. Terima kasih kepada Mbak Fitria yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua dan para penonton. Kita tutup Ankes 2024 kali ini. Sampai jumpa di Ankes 2025. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo, assalamualaikum semuanya. Kami dari Divisi Media yang mengerjakan Ankes 2024 kali ini ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah menonton Ankes dari episode 1 sampai akhir. Nah, ini ada beberapa kata dari ketua divisi kita.
Iya. Ya sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir Uncast ini dan semoga kita semua bisa bertemu kembali di Uncast selanjutnya yang tentu saja tidak diurus oleh kita lagi. Alhamdulillah. Fadli Kadif 2024 sebagai mantan calon kadif. Aku perlu masuk ke enggak? Dinar FOMO kan? Calonnya nih. Dinar nggak apa-apa, ayo sini. Kita kayak Nah ini di sini ada prepare sama sekali ini. ketua divisi, ketua apa sih? Ketua umum saya juga. Ayo, mungkin ada kata-kata untuk Pokoknya, pemirsa di rumah. Ya, buat kalian semua yang udah nonton, makasih banyak ya teman-teman. Jujur menurut kami di sini progres kita buat ini tuh benar-benar nggak segampang itu nonton. Apalagi kasihan media, kita apresiasi buat nonton media. Jangan lupa like, subscribe, nonton untuk media. Ini media itu benar-benar sangat keren. Makanya makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa yang tahun depan juga ditonton. Sebenarnya tahun lalu juga harus ditonton juga. Ada Ultraman ya. Udah ayo kita. Terus ya gitu ya teman-teman, jangan lupa tahun depan semoga kita bisa ketemu kembali. Siapa tahu kan tahun depan ngundang beliau ini gitu. Alhamdulillah. Terus gitu. Ya gitu. Dari Wakardif ada informasi tambah atau Dari sutradara. Ya udah kalau tidak ada terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe dan Jangan lupa di share, jangan lupa Oh iya, follow jangan lupa media di-share. sosial kita ya. Follow media di bawah ini. Jangan lupa screenshot muka Fadli nggak pakai masker. Oh sih. ya, terima kasih teman-teman. Dadah. Tutup kamera. Coba kita banyak masalah gitu.